Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmadani dengan NIM 11910823310. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Jawabannya, pedagogik teoritis berkaitan dengan ilmu-ilmu mendidik yang perlu dikuasai oleh guru sebelum menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Pedagogik praktis adalah aplikasi atau penerapan pedagogik teoritis yang perlu dikuasai oleh calon guru sebelum melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan 10 kompetensi pedagogik guru mata pelajaran menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007. Jawabannya, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisika, moral, spiritual, sosial, emosional, kultur, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum terbaik yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang ke-8, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas belajar. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan kenapa guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Jawabannya, pentingnya seorang guru memiliki kompetensi pedagogik adalah guru dapat mengembangkan kemampuan anak didiknya dengan maksimal, karena guru yang menguasai beberapa teori tentang pendidikan dengan mengerti bermacam-macam teori pendidikan dapat memilih mana yang paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan guru sebagai kulminator. Guru sebagai kulminator adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Pertanyaan yang kelima, jelaskan kompetensi kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, berakhlak mulia. Sebagaimana dijelaskan dalam pendidikan nasional, pendidikan yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, dewasa. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kepribadian yang dewasa karena terkadang banyak masalah pendidikan yang muncul yang disebabkan oleh kurang dewasanya seorang guru. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki pribadi yang disiplin dan arif. Yang keempat, menjadi teladan. Kepribadian yang mantap
dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut ditaati nasihatnya atau perintahnya dan ditiru, dicontoh sikap dan perilakunya. Yang terakhir, religius. Kompetensi kepribadian yaitu religius atau religiositas, katanya erat dengan akhlak yang mulia dan kepribadian seorang muslim. Pertanyaan yang keenam, jelaskan bagaimana cara guru mampu menjelaskan kompetensi kepribadiannya. Jawabannya, kepribadian guru memang harus mencerminkan sikap yang baik seperti stabil dan menjadi teladan karena akan ditiru oleh peserta didiknya. Sehingga jika guru berkepribadian baik akan memiliki murid yang baik pula. Maka sebaiknya jika guru itu bersikap jelek, maka muridnya pun kemungkinan akan bersifat jelek pula. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan sifat-sifat pendidikan muslim menurut Al-Nahwi. Jawabannya, yang pertama, pengabdi Allah. Tujuan, sikap dan pemikirannya untuk mengabdi pada Allah seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 79, yang artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani karena kamu selalu mengajarkannya Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Yang kedua, ikhlas. Tujuannya menyebarkan ilmu yang semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menyampaikan pembelajaran kepada para siswa karena belajar perlu pengulangan menggunakan berbagai metode dan biasanya peserta didik putus asa untuk menguasai pelajaran. Yang keempat, jujur. Tanda kejujuran adalah guru menjalankan apa yang dikatakannya pada siswa. Pertanyaan ke-8, jelaskan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh guru dalam kompetensi sosial dan bagaimana caranya seorang guru bisa memiliki kompetensi tersebut. Yang pertama, intrapersonal communication skill, kemampuan komunikasi dengan diri sendiri. Intrapersonal communication misalnya melalui mediasi, pengenalan hati nurani, kehendak bebas dan imajinasi kreatif. Komunikasi interpersonal masuk melalui proses stimulus ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Stimulus ke dalam pikiran manusia melalui dua cara, yaitu yang pertama, stimulus ke pikiran sadar masuk dan melalui panca indera. Yang kedua, stimulus ke pikiran bawah sadar melalui kata-kata yang masuk secara tidak sadar kemudian tampil dalam bentuk bahasa gambar. Yang kedua, interpersonal communication skill atau kemampuan komunikasi dengan pihak lain. Interpersonal communication skill adalah interaksi setiap muka antar dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerimanya dan menanggapi secara langsung pula. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan ciri-ciri guru yang memiliki intrapersonal communication skill dan interpersonal communication skill. Ciri-ciri intrapersonal communication skill yaitu yang pertama, komunikasi intrapersonal dilakukan dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi intrapersonal merupakan dialog internal yang terjadi secara konstan di dalam pikiran setiap individu. Yang ketiga,
Jenis komunikasi ini terjadi terutama melalui pikiran dan juga melalui mimpi, refleksi, fantasi, bacaan, dan meditasi. Yang keempat, mendengarkan dan menguasai suara internal secara bertanggung jawab penting untuk peningkatan motivasi diri dan keterampilan pengendalian diri emosional. Yang kelima, komunikasi intrapersonal mengarah pada integritas dan identitas. Ciri-ciri interpersonal communication skill yaitu yang pertama, keterbukaan. Menurut Depdikduk, keterbukaan adalah kemampuan seseorang untuk bersifat tidak tertutup terhadap perasaan. Yang kedua, empati. Menurut DeVito, empati adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan apa yang dialami orang lain pada momen-momen tertentu. Yang ketiga, dukungan. Dukungan ada kalanya terucap dan ada kalanya tidak terucap. Yang keempat, kepositifan dan rasa positif. Menurut Depdikduk, berpikir positif adalah berpikir akan kebenaran pasti dan terbukti. Yang terakhir, kesamaan. Ini merupakan karakteristik yang istimewa karena kenyataannya manusia tidak ada yang sama. Komunikasi interpersonal akan efektif jika orang-orang yang berkomunikasi itu terdapat kesamaan. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ke-10, jelaskan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru dalam mendesain kurikulum. Jawabannya, yang pertama, pemahaman tentang kebutuhan peserta didik. Untuk memperlancar belajar siswa adalah dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, pemahaman tentang potensi peserta didik. Untuk mengidentifikasi potensi peserta didik dapat dikenal dari ciri-ciri keterbakatan peserta didik dan kecenderungan minat, profesi, dan jabatan. Yang ketiga, penguasaan memilih sumber bahan ajar. Penentuan bahan ajar merupakan salah satu wujudnya. Sumber bahan adalah rujukan referensi atau literatur yang digunakan, baik untuk menyusun silabus maupun buku yang digunakan guru dalam mengajar. Yang keempat, penguasaan perencanaan kurikulum, yaitu mengembangkan silabus, pembuatan RPP, dan penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi. Yang kelima, proses kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar merupakan jalan yang harus ditempuh oleh seorang pelajar atau mahasiswa untuk mengerti suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui. Yang terakhir, penguasaan penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.